Selamat pagi sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk menjelajahi 3 kota di pesisir utara Jawa Tengah, yaitu Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Jika Anda biasa menyinggahi kota ini sebagai destinasi mudik, saatnya sekarang kita akan mengulik berbagai hal yang ada di kota-kota ini. Mulai dari kearifan lokalnya, wisata, dan kuliner yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, kencangkan sabuk pengaman Anda dan bersiaplah untuk mengikuti petualangan menjelajahi 3 kota Pantura, Jawa Tengah. Daerah pantai utara atau Pantura memang memiliki suhu yang cukup tinggi. Maka tidak heran jika Anda berkunjung ke wilayah Pantura, Anda akan merasakan panasnya sengatan matahari. Namun siapa sangka, jika di wilayah selatan Pantura, tepatnya di Kabupaten Pekalongan, terdapat kawasan ekowisata di wilayah dataran tinggi yang sejuk dan asri. Inilah kawasan ekowisata Petung Kriono. Jika sahabat ingin berkunjung ke sini, sahabat harus menempuh jarak sepanjang 70 km dari kota Pekalongan. Kawasan ekowisata Petung Kriono tergabung dalam dataran tinggi Dieng. Menuju kawasan ini sangatlah mengasyikkan. Anda akan menyusuri jalan yang berliku dan banyak sekali tikungan tajam. Namun mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan sawanan hijau, tebing yang tinggi dan perbukitan yang berundak-undak seperti gelombang yang menjulang menembus awan. Maka tidak heran jika kawasan ekowisata Petung Kriono ini dinamakan negeri di atas awan. Pada kawasan ini, sahabat dapat melakukan berbagai kegiatan seru yang sayang jika Anda lewatkan. Apa saja kegiatan asik yang dapat dilakukan di kawasan ekowisata Petung Kriono ini? Mari kita saksikan liputannya. Udara Petung Kriono yang dingin membuat siapa saja mendambakan kudapan hangat yang menggugah selera. Di Petung Kriono, warganya memiliki kudapan tersendiri yang dapat dinikmati sebagai camilan. Namanya cimplung. Cimplung merupakan kudapan sederhana yang terbuat dari singkong dan gula aren. Rasanya jangan ditanya deh. Beginilah cara membuatnya. Siapkan bahannya seperti singkong, gula aren, pandan, garam, air, dan kelapa. Untuk membuat cimplung, didihkan air terlebih dahulu. Sembari menunggu mendidih, parut kelapa untuk membuat santannya. Setelah air mendidih, saatnya gula aren asli Petung Kriono dimasukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan daun pandan dan berikan santan, lalu aduk sebentar. Tambahkan pula sedikit garam untuk memberikan rasa gurih. Lalu aduk kembali. Masukkan potongan singkong ke dalam panci, masak hingga setengah jam. Agar singkong menjadi empuk, ada tips tersendiri sahabat. Gunakan singkong yang masih muda sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk memasaknya. Cimplung pun sudah siap disajikan. Menikmati cimplung akan lebih nikmat jika ditemani dengan secangkir kopi. Sahabat, kopi di kawasan Petung Kriono berasal dari tanaman kopi yang tumbuh liar di hutan Soko Kembang. Jadi bukan berasal dari kawasan perkebunan, sehingga rasa biji kopinya akan bercampur dari tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Seperti kopi Petung Kriono yang satu ini. Kopi Petung Kriono memiliki aroma seperti gula aren, sebab pohon kopi di wilayah ini tumbuh di sekitar pohon aren pula. Jika Anda berkunjung ke Petung Kriono, maka Anda dapat menikmati kearifan lokal yang ada. Mencicipi cimplung hangat dengan kopi beraroma aren di alam terbuka seperti ini akan memberikan Anda kenangan yang berkesan jika berkunjung ke wilayah ini.
Pada kawasan ekowisata Petung Kriono terdapat tempat-tempat wisata alam baru yang seru untuk dinikmati bersama kawan atau keluarga. Salah satunya adalah Black Canyon Kedung Sipingit. Sebelum menuju Kedung Sipingit, jangan lupa pasang terlebih dahulu perlengkapan pengaman seperti pelampung. Karena keselamatan merupakan hal yang paling utama untuk diperhatikan saat berwisata alam. Ketika menuju kawasan ini, sahabat harus menyusuri Sungai Soko Kembang terlebih dahulu. Sungai yang dilalui hingga menuju tempat ini merupakan sungai yang dangkal. Namun sahabat harus hati-hati, sebab banyak sekali bebatuan licin yang dapat membuat Anda terperosok. Tetapi begitu sampai ke Kedung Sipingit, mata Anda akan dimanjakan dengan tebing-tebing hitam yang menjulang. Jika sudah sampai di sini, Anda akan dapat meloncat dari tebing menuju badan sungai yang memiliki kedalaman hingga 4 meter. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Insta Pekalongan ini. Insta Pekalongan merupakan sebuah komunitas di Pekalongan yang suka mempromosikan kawasan wisata dan budaya Pekalongan melalui Instagram. Seperti halnya saat mereka sedang berada di Kedung Sipingit ini. Sambil berfoto-foto ria dan menikmati alam, sekaligus juga mempromosikan keindahan Pekalongan. Luar biasa bukan? Setelah puas berloncat-loncat dari tebing, Anda juga dapat merasakan sensasi body rafting di Sungai Soko Kembang. Membiarkan tubuh Anda terbawa oleh aliran sungai, sungguh benar-benar membuat tubuh menjadi lebih fresh. Terlebih jika dilakukan bersama kawan-kawan. Untuk menikmati wisata alam Kedung Sipingit tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya membutuhkan Rp15.000 saja untuk alat pengaman dan juga biaya masuknya. Menyenangkan bukan? Setelah puas berloncat ke Kedung Sipingit, tidak ada salahnya jika Anda menanjak sedikit ke arah Curug Bajing. Ini merupakan salah satu kawasan wisata di Petung Kriono. Di Curug Bajing ada pula kegiatan seru lainnya yang sayang jika Anda lewatkan. Anda bisa meluncur menggunakan ban melalui air terjun yang berundak-undak. Sebelum meluncur, jangan lupa gunakan pengaman seperti pelampung, helm, dan juga pelindung tangan serta kaki. Kegiatan seru ini pun dapat dinikmati ketika arus air cukup deras. Saatnya berseluncur. Caranya, peganglah pada bagian sisi ban agar badan kita tidak terlempar ke air, lalu meluncur mengikuti arus air terjun. Jika Anda tidak terjatuh dari ban, tandanya Anda telah berhasil melalui tantangan Curug Bajing. Namun jika Anda terjatuh dari ban, tandanya Anda harus siap untuk basah kuyup. Apalagi air di Curug Bajing ini sangat dingin. Tetapi dinginnya air tidak akan terasa karena keseruan dari asyiknya meluncur di antara derasnya air. Bagaimana sahabat? Jangan lewatkan Petung Kriono ya jika berkunjung ke Pekalongan. Sahabat, di wilayah Jawa Tengah termasuk kawasan pesisir utaranya terdapat berbagai kuliner yang memanjakan lidah. Termasuk juga kuliner yang mengenyangkan seperti nasi. Nasi yang digunakan memang nasi biasa atau nasi putih. Namun lauknya lah yang menjadikannya istimewa. Apa sajakah kuliner nasi yang ada di pesisir utara Jawa Tengah? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Jika sahabat jalan-jalan ke Pekalongan, rasanya kurang lengkap jika tidak makan kuliner nasi yang satu ini. Namanya Sego Megono. Sego Megono merupakan sebutan untuk nasi yang lauknya adalah sayur nangka muda khas Pekalongan yang disebut megono. Ingin tahu cara membuatnya? Mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan adalah nangka muda, cabai merah, cabai rawit, kecombrang, seledri, salam, serai, terasi, garam, dan parutan kelapa.
Membuat megono ini cukup mudah, sahabat. Pertama, iris halus atau rajang serai, cabai merah, kecombrang, dan seledri. Kemudian haluskan cabai, terasi, dan garam. Nah, bumbu halus dan bumbu yang dirajang sudah siap. Di tempat yang terpisah, kukus nangka muda yang telah dicincang selama setengah jam. Sembari menunggu, campurkan parutan kelapa, bumbu halus, dan bumbu yang sudah dirajang tadi hingga merata. Tambahkan pula garam. Lalu kukus di atas nangka mudanya. Kukus parutan kelapa selama setengah jam. Kemudian campurkan nangka muda dan kelapa parutnya. Megono khas Pekalongan siap disajikan dengan nasi. Dan jadilah sego megono. Sego megono dapat juga dihidangkan dengan telur, petai, dan juga sate jepit. Sate jepit ini juga merupakan kuliner khas Pekalongan yang terbuat dari daging sapi. Rasa nangka muda yang bercampur gurihnya kelapa sangat pas dengan sepiring nasi hangat. Selamat mencoba ya, sahabat. Sahabat mungkin pernah mendengar makanan khas Tegal yang satu ini. Namanya nasi ponggol. Namun ini bukanlah ponggol biasa. Nasi ponggol yang satu ini berbeda karena rasanya yang amat pedas. Inilah nasi ponggol setan. Nasi ponggol setan sebenarnya sama dengan nasi ponggol pada umumnya. Namun tempe yang dijadikan lauk pada nasi ini memiliki rasa yang amat pedas. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan bahan-bahannya. Siapkan tempe, gula pasir, serai, cabai merah, cabai hijau, penyedap rasa, serta bahan-bahan lainnya. Proses pembuatannya dimulai dengan memotong tempenya. Setelah itu, iris halus batang serai, iris bawang merah, lalu potong memanjang cabai hijau. Setelah semua bahan diiris, maka selanjutnya akan membuat sambal. Haluskan cabai merah yang sudah direbus. Lalu rebus air hingga mendidih. Sembari menunggu, panaskan minyak dalam wajan. Tumis serainya. Masukkan pula terasi, bawang, dan cabai hijau. Berikan juga daun salam dan lengkuas yang masih utuh. Agar rasanya lebih nikmat, tambahkan penyedap, garam, gula merah, dan sedikit gula pasir. Setelah bumbu tercampur dan harum, masukkan tempenya, lalu aduk merata. Tambahkan kecap dan air mendidih. Aduk hingga matang. Jika tempe sudah hampir kering, maka tempe siap diangkat. Sajikan tempe dengan nasi dan telur bacem. Nasi ponggol setan siap disantap. Rasa pedas tempenya bercampur dengan nasi dan lauk lainnya dijamin akan membuat Anda ingin menyicipinya lagi. Ada lagi kuliner nasi lainnya. Namanya nasi uwet. Nasi uwet dapat Anda temui di Jalan Sulawesi, Kota Pekalongan. Uwet merupakan sebutan untuk lauk yang terdiri dari daging jeroan sapi. Kuliner ini pas bagi Anda yang menyukai jeroan seperti babat, daging, paru, dan usus. Bahan-bahannya ada kayu manis, bawang putih, bawang merah, cabai rawit hijau, serai, kecap, dan merica. Sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatannya. Haluskan merica, cabai rawit, bawang putih. Setelah agak halus, masukkan bawang merah, lalu haluskan. Kemudian tambahkan dengan garam. Setelah itu potong daging, paru, dan babat, lalu ikat dengan usus. Inilah mengapa hidangan ini dinamakan uwet, karena diikat-ikat menggunakan usus. Setelah itu panaskan air, selanjutnya masukkan bumbu halus, kayu manis, dan serai. Masukkan pula buntalan daging dan babat, lalu rebus hingga matang. Terakhir, masukkan kecap, aduk hingga merata. Uwet pun sudah siap. Menikmati uwet akan lebih lengkap dengan sepiring nasi hangat dan lauk lainnya. Penasaran dengan rasanya? Cobalah nikmati sendiri kenikmatannya saat berkunjung ke Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki akulturasi budaya Arab dan India. Akulturasi tersebut meliputi berbagai macam aspek,
mulai dari bahasa, batik, dan juga kulinernya. Penasaran ingin tahu apa saja kuliner Pekalongan yang terpengaruh budaya Arab dan India? Mari kita simak liputan yang satu ini. Sahabat, berkunjung ke kota batik ini tidak lengkap jika belum menyicipi kuliner yang satu ini. Namanya ayam karang Minanci. Ayam karang Minanci merupakan resep turun-temurun dari sebuah keluarga. Awalnya nenek moyang keluarga ini bersahabat dengan seorang keturunan India yang memiliki resep ayam karang Minanci. Kemudian resep ini dibawa ke Pekalongan dan menjadi resep keluarga. Sehingga pada akhirnya terjadi akulturasi dalam resep masakannya. Sekarang, ayam karang Minanci dapat dinikmati secara umum. Yuk, kita intip bagaimana cara memasak ayam karang Minanci. Untuk membuatnya, bahan yang diperlukan adalah daging ayam, cengkeh, merica, garam, gula pasir, gula jawa, santan, kecap, jahe, cabai rawit hijau, dan pala. Proses memasaknya, pertama haluskan jahe dan cabai rawit, lalu masukkan garam, gula, dan merica. Haluskan kembali. Tambahkan pala dalam bumbu halus, kemudian haluskan kembali semua bumbunya. Terakhir, haluskan cengkeh. Bumbu basah sudah siap. Saatnya memanaskan santan di wajan. Untuk memasaknya diperlukan kompor tungku kayu bakar karena lebih cocok dengan bumbunya. Jika menggunakan kompor gas biasa, maka rasanya pun akan berbeda. Setelah itu masukkan bumbu ke dalam santan. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan ayam, kecap, dan gula jawa. Masak selama 2 jam. Matikan tungku dan endapan semalaman agar warnanya berubah dan bumbu meresap. Ayam karang Minanci siap dinikmati. Rempah-rempah yang digunakan pun meresap ke dalam daging ayam. Rasanya pun kaya akan rempah dan cukup manis, membuat lidah Anda ingin menyicipinya lagi dan lagi. Dengan potongan ayam yang cukup besar, Anda dapat menikmati kelezatan ayam karang Minanci dengan harga Rp30.000. Tertarik ingin menyicipinya, bukan? Sahabat, ada lagi kuliner khas Pekalongan yang merupakan akulturasi dari budaya Arab dan Pekalongan, yaitu gulai kacang hijau. Kuliner ini merupakan hidangan bubur kacang hijau yang disajikan dengan daging kambing dan bumbu lainnya. Unik, bukan? Bahan untuk membuat gulai daging kambing adalah daging kambing, kacang hijau, bawang merah, bawang putih, jintan, kunyit, merica, cengkeh, kapulaga, kemiri, dan ketumbar. Sekarang mari kita lihat cara membuatnya. Pertama, kapulaga dikupas terlebih dahulu, lalu sangrai ketumbar, merica, jintan, cengkeh, kapulaga, sampai mengeluarkan harum. Setelah selesai, tumbuk bumbu hingga halus. Di tempat terpisah, haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kemiri. Jadi ada 2 bumbu untuk membuat gulai kacang hijau, yaitu bumbu kering dan bumbu basah. Selanjutnya, panaskan wajan, lalu tumis bumbu-bumbunya. Setelah selesai menumis, saatnya rebus kacang hijau selama 1 jam. Kemudian masukkan daging kambing dan rebus selama 2 jam. Masukkan bumbu yang telah ditumis. Tambahkan pula sedikit garam, aduk hingga merata. Gulai kacang hijau pun siap disantap. 1 porsi gulai kacang hijau dapat Anda nikmati dengan harga Rp17.000 saja. Kuliner unik ini juga lebih sedap jika disajikan dengan kue dadar seperti hidangan Timur Tengah pada umumnya. Sahabat, tidak perlu khawatir akan daging kambing di dalamnya. Kacang hijau yang menjadi bahan utama di kuliner ini terbukti dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, sehingga Anda tidak perlu takut mengonsumsi daging kambing pada hidangan ini. Bagaimana? Siap menggoyang lidah Anda dengan gulai kacang hijau nan gurih ini? Sahabat penggemar nasi kebuli, ya, hidangan bangsa Timur Tengah ini mungkin sudah akrab di lidah sahabat ragam. Namun sahabat pernah mendengar nasi tomat? Ya, di Pekalongan terdapat hidangan hasil akulturasi antara budaya Arab dan Jawa.
Namanya nasi tomat. Nasi tomat dijuluki sebagai nasi kebulinya Sunan Kalijaga. Sebab pada masa itu konon katanya Sunan Kalijaga menyukai nasi tomat yang seperti nasi kebuli, namun rempah-rempahnya tidak begitu menyengat. Mari kita lihat proses pembuatannya. Bahan yang diperlukan dalam nasi tomat adalah nasi setengah matang, tomat, minyak samin, air kaldu kambing, susu sapi, kapulaga Arab, serta bahan-bahan pelengkap lainnya. Saatnya kita masuk ke dalam proses memasak nasi tomat. Haluskan dahulu lengkuas, jahe, kencur, bawang merah, bawang putih, serai, dan daun jeruk. Berikan garam secukupnya, lalu haluskan kembali dan pindahkan ke wadah lain. Kemudian haluskan bumbu kering yang sudah disangrai seperti merica, ketumbar, kapulaga Arab, dan pala. Setelah itu iris bawang bombay dan tomatnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu basah. Masukkan bawang bombay, tomat, dan bumbu kering. Tambahkan pula daun salam, kayu manis, minyak samin, kaldu, dan susu. Aduk dan tambahkan garam serta gula. Jika sudah mendidih, masukkan bumbu ke dalam nasi di tempat terpisah. Aduk hingga merata. Lalu diamkan selama 1 jam. Kemudian nasi siap dikukus selama 35 menit. Nah, nasi tomat siap disajikan. Untuk melengkapi hidangan ini, sahabat dapat memberikan semur daging kambing, sambal goreng hati, dan acar nanas. Rasanya? Wah, jangan ditanya. Rempah-rempahnya meresap ke dalam nasi, namun rasa rempahnya tidak begitu tajam. Belum lagi jika dipadukan dengan lauk yang tidak kalah lezatnya. Dijamin tidak akan rugi mencoba hidangan yang satu ini. Jangan beranjak terlebih dahulu dari televisi Anda ya sahabat, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan sajian yang unik dan menarik lainnya.